Sekali lagi shalom. Apa kabar GB keluarga Allah Blessing? Antusias, just do it. Yes, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat ada sesuatu yang beda, ya jadi di sebelah kiri dan sebelah kanan saya ada speaker yang dibawa, yaitu kita sedang demo. Apa sih demo itu? Kita sedang mencoba ya untuk Gading Pantai Bapak Ibu ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan udah kirim hambanya untuk mau membantu kita memasang setup kemarin. Dan hari ini kita bisa menikmati ibadah. Beberapa Ayelia tadi datang gitu ya. Lalu siapa tadi ya ngomong sama saya. Dia bilang kok soundnya enak ya kan. Apa sih yang beda? Iya Bapak Ibu, made in Italy Bapak Ibu ya. Ya jadi Bapak Ibu dukung dan doakan terus. Karena saya percaya bahwa Tuhan udah kirim hambanya yang berkarakter, berkompeten ya dan takut akan Tuhan supaya Gading Pantai dapat jadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah dan saya lebih dari pemenang. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, pada bulan Maret ini kita punya tema yaitu penyertaan Tuhan dalam tahun penggenapan janji Tuhan. 2025 ini kita percaya Tuhan sudah berikan firman Tuhan kepada Bapak Gembala yaitu tahun penggenapan janji Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, setiap janji yang sudah Tuhan ucapkan semuanya sudah terjadi kecuali satu, yaitu kedatangan Yesus yang kali kedua. Tapi saya mau beritahu Bapak itu bukan tidak terjadi, tetapi itu belum terjadi dan saya pastikan itu pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Karena janjinya tidak dapat dibatalkan kalau dia berfirman, pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Nah, di dalam janji Tuhan selalu ada penyertaan Tuhan. Sama-sama katakan penyertaan Tuhan. Siapakah kita Bapak Ibu kalau hari ini kita ada di tempat ini melewati berbagai hiruk pikuk dunia Bapak Ibu. Kita percaya bahwa semua karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebagai dasar fondasi, yuk sama-sama kita baca amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran firman. Yang percaya katakan amin. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yuk yang warna kuning kita baca dengan suara keras. 2, 3. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apapun perubahan yang terjadi di dalam dunia ini, satu hal yang saya mau beritahu dan satu hal yang saya pastikan, bahwa Tuhan menyertai setiap umatnya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah hari ini Bapak Ibu di ibadah kedua ini tema saya adalah penyertaan Tuhan di marketplace gitu ya. Penyertaan Tuhan di marketplace. Ibadah pertama saya sampaikan bahwa penyertaan Tuhan di dalam perubahan. Karena kalau ada sesuatu yang pasti di dalam dunia ini yaitu perubahan. Betul atau betul ya? Tetapi Bapak Ibu saya mau beritahu marketplace pun setiap saat akan berubah. Nah sebelum saya masuk kepada marketplace Bapak Ibu banyak yang tidak tahu apa itu marketplace. Ya marketplace itu kalau bahasa sederhananya itu pasar gitu ya. Loh maksudnya gimana? Apakah kalau saya ke pasar tradisional beli ikan saya jadi berkat dan sebagainya? Ya itu juga benar. Tetapi marketplace ini sederhananya ada di mana ada transaksi. Sama-sama kata transaksi. Ada jual, ada beli. Jadi marketplace artinya adalah pekerjaan. Nah saya percaya Bapak Ibu di dalam dunia pekerjaan Tuhan pun menyertai setiap kita semua. Banyak orang berpikir mujizat Tuhan, damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan itu hanya terjadi di gereja. Tidak. Halo. Justru Bapak Ibu saya dorong Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dapat keluar ke marketplace, ke pekerjaan Bapak Ibu dan menjadi berkat.
dan memberikan damai sejahtera dan menerima kekuatan daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa marketplace adalah tempat terbaik untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Marketplace adalah tempat terbaik untuk mendidik kita. Halo, siapa di sini pernah punya masalah di dalam pekerjaan? Lambaikan tangan. Iya, semua pasti punya masalah. Tapi satu hal Bapak Ibu, marketplace adalah tempat terbaik Tuhan menyatakan karya mujizatnya. Halo. Di tengah kesusahan yang terjadi di dalam pekerjaan kita. Tiba-tiba ada seseorang, ada sesuatu yang membuat kita mendapatkan profit yang begitu besar. Saya mau beritahu, itu adalah penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita melihat ke belakang, tidak mungkin. Tapi satu hal, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Karena itu Bapak Ibu saya dorong. Ya, jangan anti dengan yang namanya marketplace. Halo. Karena banyak orang berpikir seperti ini Bapak Ibu. Ya gak usah kerja, berharap kepada Tuhan saja. Pasti diberkati Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, ini ayat Alkitab yang membuat Pak Gembala bertobat. 2 Tesalonika 3 ayat 10 yang B. Yang warna kuning. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Jika seorang... Kurang banter Bapak Ibu ya. Kayak ragu-ragu Bapak Ibu. 2, 3. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saya mau tanya kekompakan GBI Keluarga Allah Blessing. Tolong jujur. Siapa suka makan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Berarti kalau Bapak Ibu suka makan berarti harus bekerja. Saya terima WhatsApp dari beberapa orang, ya katanya jemaat GB Keluarga Allah Blessing sudah dari pandemi, sebelum pandemi sampai hari ini nggak pernah muncul, tetapi selalu berkata, Pak tolong Pak bantu saya dana Pak, anak saya mau sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu dibantu sekali nggak apa-apa, lah ngelama Bapak Ibu. Ya moro-moro, kuyos. Merry Christmas ya, ini nomor rekening saya. Sing takok sopo. Koyos, kyonghi koyos. Ampoi jo lali ya, ini nomor rekening saya. Ndek pikir pendeta ki bang tapi ye Bapak Ibu. Halo, karena itu Bapak Ibu ya kita dipanggil untuk ke marketplace untuk apa? Untuk menjadi berkat. Yang percaya kata amin. Ya, karena itu kalau kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh. Apa dasarnya? Kolose 3 ayat 23 sampai 24 sama-sama kita baca. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pelayanan harus segenap hati. Tetapi bekerja, ketemu klien, ke kantor juga harus dengan segenap hati. Yang setuju kata amin. Bapak Ibu saya bilang marketplace ini bukan hanya seorang pengusaha. Bukan hanya seorang pedagang. Tetapi seorang karyawan pun harus dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Yang percaya kata amin. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu kita ditempatkan di tempat itu karena ada sebuah tujuan di mana nama Tuhan pasti dipermuliakan. Yang percaya kata amin. Jadi menyembah dan memuliakan nama Tuhan itu enggak ke gereja tok Bapak Ibu. Halo. Halo. Banyak orang, waduh aku tak ke gereja kenapa? Supaya aku dapat memuliakan nama Tuhan. No, kehidupan Anda dimanapun Anda berada engkau dapat mempermuliakan nama Tuhan. Saya sempat cari-cari dan saya sempat kaget juga. Martin Luther, seorang tokoh reformasi Bapak Ibu. Dia menuliskan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan seorang pembuat sepatu Kristen menjalankan tugasnya bukan dengan menempelkan salib kecil pada sepatunya. Tetapi dengan membuat sepatu yang bagus. Karena Tuhan tertarik pada keahlian yang jadi Bapak Ibu bukan hanya wah aku mau buka restoran dalam nama Tuhan Yesus.
tapi nggak pernah masak, ya kan? Pokoknya bersama Yesus lakukan perkara besar, ya. Pokoknya by feeling, kurang asin, kurang micin, kurang pokoknya ditambah no kabeh Bapak Ibu. Ya, terus jual, setelah jual sepi Bapak Ibu menyalahkan Tuhan. No, justru kalau engkau membuka restoran pastikan yang terbaik, betul. Ya, di sini ada Aielia, gitu ya, jualan bakso babi. Oh, bakwan babi. Beda Bapak Ibu. Bakso dan babi itu kelasnya beda gitu ya. Bakso ono mie, ya kan? Bakwan ono tongcai ini Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu jualan bakwan babi Bapak Ibu. Saya pernah diundang di Ngagel Bapak Ibu. Ya, wah, nggak kalah Bapak Ibu dengan yang di pasar atom sing luar ngeran-ngeran niku Bapak Ibu. Dan enak Bapak Ibu ya, belum lagi jeroane. Belum lagi rambae. Sebelum Bapak Ibu nanti buka puasa, ya saya akan lanjutkan khotbah saya gitu ya. Ya, kayak saya lihat mulai ngeces dikit-dikit ya kan. Yuk kita lanjutkan khotbah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu dipanggil bukan hanya untuk di gereja memuliakan nama Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan, yuk maksimalkan. Halo. Ya, saya kalau di Sutorojo Prima saya guyonan Bapak Ibu. Ini adalah gedung Gading Pantai lantai 1 lobi ya kan. Lalu atasnya hall 1 besar Bapak Ibu. Hall 2 mesanin, hall 2 ada rooftop. Nah ini rooftop Bapak Ibu. Nanti ada Bu Erna dodolan keripik tempe. Ono sing dodolan manisan gitu ya. Ya guyu kabeh Bapak Ibu. Maksudnya apa? Yuk kalau Tuhan udah kasih hikmat, lakukan. Amin. Tapi jangan lupa Bapak Ibu harus mengoreksi diri. Yang setuju katakan amin. Nah yuk sama-sama kita belajar. Saya akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil dari kisah Yusuf. Ya, tahu ya kisah Yusuf? Siapa sih Yusuf itu? Yusuf adalah anaknya Yakub Bapak Ibu. 12 bersaudara, singkat cerita Bapak Ibu yang mendapatkan mimpi. Siapa di sini pernah mimpi? Ya, siapa yang mimpinya pernah milih, ya kan? Ya, kalau saya boleh mimpi milih, saya milih jalan-jalan ke luar negeri Bapak Ibu ya. Cuman terkadang saya mimpi juga mimpi buruk dan sebagainya. Artinya mimpi kita nggak bisa pilih, betul atau betul? Ya, dia menerima mimpi, akhirnya dia ceritakan kepada keluarganya, kepada ayahnya. Singkat ceritanya, dimusuhi, lalu dibuang, lalu dijual. Setelah dijual Bapak Ibu, ya dia dibeli. Nah, saya akan menjelaskan bagian pertama perjalanan dari Yusuf dalam kitab Kejadian 39. Siap belajar kebenaran firman Tuhan, amin. Yang pertama Bapak Ibu, penyertaan Tuhan itu membuat kita dapat merespon peluang dalam marketplace. Sekali lagi Bapak Ibu ya, penyertaan Tuhan akan membuat kita dapat merespon peluang dalam marketplace. Saya yakin Bapak Ibu ini sering dibahas oleh Pak Gembala dan saya, bahwa keberhasilan adalah kesempatan atau peluang bertemu dengan kesiapan. Ya, nah pertanyaannya gini Bapak Ibu, terkadang kita mempersiapkan diri terus menerus, lalu ada pikiran gini, kok peluang nggak datang-datang ya? Betul atau betul? Sebenarnya peluang pasti ada kapan saja. Pertanyaannya kita tidak memiliki respon yang tepat. Nah hari ini saya berdoa Bapak Ibu, pulang dari tempat ini Bapak Ibu dapat merespon peluang dengan benar. Karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Firman Allah berkata seperti itu, yang percaya katakan amin. Perhatikan saya akan masuk ya, Kejadian 39 ayat 2-3. Setelah dibeli Bapak Ibu oleh Potifar, ayat 2 sama-sama kita baca 2-3. Tetapi Tuhan apa? Sekali lagi, tetapi Tuhan apa? Menyertai Yusuf. Apa yang terjadi di saat Tuhan menyertai Yusuf? 2-3. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yang ketiga, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Lalu ayat 3 berkata, 2-3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya selanjutnya. Nah apa sih yang mau saya katakan? Perhatikan baik-baik. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Padahal kita bisa tahu Yusuf ditolak oleh orang-orang terdekatnya. Yusuf dijual, bahkan Yusuf menjadi budak. Betul atau betul ya? Ya, nah kalau Yusuf sudah dibuang, dijual dan menjadi budak, kenapa dia menjadi tangan kanan Potifar?
Satu hal yang saya pelajari Bapak Ibu, meskipun dia ditindas atau dimusuhi oleh orang banyak, tetapi Yusuf tetap setia dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau Yusuf tidak takut akan Tuhan, mana mungkin Tuhan menyertai Yusuf? Halo? Berarti meskipun dia dibuang, Bapak Ibu mungkin sakit hati yang paling dalam. Ia mungkin kehilangan segala identitasnya. Cincinnya, jubahnya diambil oleh kakaknya. Bahkan dia dijual oleh Potifar Bapak Ibu. Tapi satu hal, Yusuf tetap berharap kepada Tuhan. Bukankah kalau kita berharap kepada Tuhan, kita menerima kekuatan daripada Tuhan. Amin. Lalu apa Bapak Ibu? Karena Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia melupakan masa lalu. Ya wis lah aku nek buak, ya nek buak. Nek dol yang nek dol. Tetapi dia tetap maksimal mengerjakan pekerjaan yang raja, yang Potifar perintahkan. Apa sih yang mau saya katakan? Perhatikan Bapak Ibu. Ya, seseorang yang hidup dari masa lalu tidak akan pernah bisa melihat peluang yang Tuhan siapkan. Ada yang sakit hati karena dulu gagal. Ya, ada yang sakit hati, aduh, ya kan, dulu aku investasi ini, dulu aku buka restoran, aduh, bocah, bangkrut. Dulu aku buka toko, rugi akeh. Dulu aku buka online ya toh, sing follow me 1. Bojoku, ya kan, gak ada yang beli. 20 tahun aku berjuang ya tentang online, tidak ada yang beli. Satu hal Bapak Ibu, kalau kita terus mengingat-ingat masa lalu, engkau gak akan pernah bisa melihat peluang di masa depan. Saya masih ingat Bapak Ibu kopi Starbucks, tahu ya? Ya, pertama kali keluar di Galaxy Mall. Saya masih ingat Bapak Ibu. Kenapa? Sekali saya ngopi dengan Pak Gembala di sana. Di Galaxy Mall 1. Apa yang terjadi? Tutup. Tutup Bapak Ibu. Tutup, kenapa? Sederhana, momennya nggak pas. Tapi hari ini kita bisa melihat Starbucks menjamur kemana-mana. Betul atau betul? Dulu Bapak Ibu, jujur saya mau beli kopi harga 50.000. Mikir, betul atau betul? Sekarang Starbucks harga 70.000 dan dibeli banyak orang. Halo? Ya, karena itu hari ini kalau engkau punya rasa-rasa sakit hati dari masa lalu, lupakan di dalam nama Tuhan Yesus. Lihatlah ke depan, engkau akan melihat bagaimana peluang dan kesempatan yang Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kalau Pak Gembala tidak bergantung dan berharap kepada Tuhan, tidak ada jalan Tegalsari nomor 60. Betul? Ya, kenapa? Karena ada kesiapan dan ada peluang. Kalau Bapak Ibu masih ingat ceritanya Jalan Tegalsari 60, Pak Gembala ini muter dari TP. Soalnya diusir teko TP. Gitu tuh Bapak Ibu. Ya, terkadang masalah justru membuat kita memiliki peluang. Betul atau betul? Ya, baru mampir di Tegalsari. Apa jenenge? Ya, keber. Keber ini bahasa Indonesia ini apa, Cang? Ya kan, spanduknya baru dinaikkan. Ya, disewakan. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Terkadang Tuhan bisa pakai masalah supaya kita dapat melihat peluang yang baru. Yang bisa katakan amin. Kalau Pak Gembala masih melihat masa lalu dan sebagainya, udah nyaman dan sebagainya, tidak akan pernah ada gading pantai. Tetapi karena bersandar kepada Tuhan, Tuhan berikan peluang demi peluang, demi peluang, demi peluang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, kalau engkau mungkin bisnis Bapak Ibu, ya, berdoa kepada Tuhan supaya engkau peka dengan peluang-peluang yang ada. Meskipun Bapak Ibu karyawan. Halo? Halo? Ada manusia di rumah Tuhan? Atau saya berbicara dengan para malaikat? Atau Bapak Ibu terpesona dengan sound system yang harganya hampir 500 miliar? Ya, lebih, ya kan? Tapi satu hal Bapak Ibu, memang speakernya mahal Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi kan enak toh? Enak enggak? Bapak Ibu ada kritik, Bapak Ibu bisa WA ke saya. Semakin banyak kritik saya bisa komplain, siapa tahu dapat diskon. Itu namanya menyiapkan peluang. Kan gitu ya, enggak Bapak Ibu ya, saya intermezzo karena ngelihat Bapak Ibu agak tegang. Nah kalau Bapak Ibu karyawan dan sebagainya, lakukan dengan segenap hati. Sometimes akan ada peluang. Amin. Peluang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan loh Bapak Ibu. Bukan peluang mengubah Pertamax jadi Pertalite. Ya, Tuhan kan mengubah air menjadi anggur.
Aku dapat mengubah pertamak menjadi pertalite. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Wis ojo dilajur no Bapak Ibu, iki streaming Bapak Ibu. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya, amin. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan punya 1001 cara untuk mempersiapkan peluang dan masa depan dan pengharapan bagi setiap kita semua. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan gitu. Nah, bagaimana peluang dapat terjadi? Ya, saya cari Bapak Ibu, ya salah satu jurnal mengatakan karena jaringan. Karena komunitas, betul ya? Ya ngomong konco, gangdau kan gitu ya. Yang kedua justru karena perubahan. Halo, karena perubahan, justru perubahan itu bisa memberikan peluang loh buat setiap kita semua. Apa buktinya? Pandemi COVID. Halo, ya apa buktinya? Sosial media. Dapat mengubah Bapak Ibu hal-hal perubahan itu menjadi sebuah peluang. Tadi bagi saya sampaikan bagaimana penyertaan Tuhan dalam perubahan Bapak Ibu bisa dengarkan di live streaming. Ketiga melalui apa? Masalah. Tahu nggak Bapak Ibu bahwa AC ini terjadi, lampu ini terjadi paling gampang. Lampu ini terjadi karena ada sebuah masalah. Kalau malam gak ono cahaya. Akhirnya ada seseorang, Thomas Alva Edison berusaha menciptakan lampu. Karena itu kalau Bapak Ibu ada masalah, yuk cari peluang dari masalah yang engkau hadapi. Yang keempat dari yang namanya karakter. Dan saya mau beritahu satu hal yang paling luar biasa. Keempat hal ini ada di gereja. Halo, jaringan ada di gereja enggak? Ada. Perubahan-perubahan untuk update ada di gereja enggak? Ada. Masalah? Ada. Karakter dibentuk di gereja enggak? Yes. Saya ada sebuah cerita Bapak. Pada suatu hari di sebuah kelas. Ya, ada sebuah kelas, ada seorang guru gitu ya. Guru mengajar matematika. Nah, singkat ceritanya ada satu orang mahasiswa itu protes sakit. Ya, kakek minum kombucha Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang menerima berkat kombucha dari Pak Bukem ya. Ya, wah protes sakit. Akhirnya pada saat menjelaskan langsung ke toilet Bapak Ibu. Setelah ke toilet murus-murus agak panjang sampai yang namanya kelas itu selesai. Nah setelah kelas itu selesai, ya mahasiswa ini kembali ke kelasnya sudah kosong. Dia melihat di papan, lu ada soal. Betul ya? Nah soalnya difoto sama dia, ceklik. Dia sampai rumah, dia tulis Bapak Ibu. Dia mengerjakan soal itu. Wah karena saking susahnya Bapak Ibu dia tulis, dia kerjakan. Singkat ceritanya dia dapat menjawabnya. Lalu keesokan harinya pada saat dia masuk ke kelasnya Bapak Ibu. Dia datang dengan secari kertas lalu diberikan kepada profesornya Bapak Ibu. Lalu profesornya bingung, ini kertas apa? Wong aku gak ngasih tugas kok. Dilihat Bapak Ibu, kaget profesornya. Kenapa? Rupanya itu adalah jawaban dari soal yang ditulis oleh profesor tersebut. Lalu profesor berkata seperti ini sebenarnya bukan soal atau pekerjaan rumah. Ini adalah soal yang tidak pernah bisa dijawab selama saya ada di universitas ini. Dan kamu adalah orang pertama yang bisa menjawab. Akhirnya apa Bapak? Singkat cerita, anak ini dikasih beasiswa penuh sampai dengan lulus. Nah gitu dong tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, masa anakku sing dukung Bapak Ibu, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, apa sih yang mau saya ini banyak hal yang kita dapat pelajari. Yang satu Bapak Ibu, kenapa kok orang ini bisa? Karena orang ini nggak mendengarkan profesor bahwa ini soal yang susah. Betul atau betul ya? Ya, yang kedua Bapak Ibu, dia cuma tahu ini ada soal yang harus aku lakukan, aku mengerjakan dengan sepenuh hati, mau nggak mau, benar atau tidak, aku harus mendapatkan jawabannya. Bapak Ibu, kerjakan apapun seperti engkau takut akan Tuhan. Amin. Lakukan dengan sepenuh hati. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau melakukan dengan sepenuh hati, saya percaya peluang demi peluang, peluang demi peluang, kesempatan demi kesempatan pasti disediakan bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, penyertaan Tuhan membawa hikmat dan kebijaksanaan dalam marketplace. Pengetahuan sangat penting,
Tetapi hikmat di atas pengetahuan. Yang setuju katakan amin. Ya, saya kuliah Bapak Ibu dengan Pak Mulia. Terkadang saya cuma bisa melihat bahwa mujizat-mujizat Tuhan tidak bisa melalui pengetahuan. Perlu hikmat. Yang setuju katakan amin. 5 roti dan 2 ikan. Perlu hikmat enggak? Secara ilmu pengetahuan tidak mungkin. Air menjadi anggur. Bahas mana Bapak Ibu. Air menjadi anggur. Ya, bisa enggak dengan pengetahuan? Enggak bisa. Perlu hikmat. Bagaimana Daniel di gua singa, kok enggak diserang oleh singa? Enggak bisa dengan pengetahuan. Perlu hikmat. Yang setuju kata amin. Karena itu di saat kita diutus di dalam marketplace, ya, jangan sesuai dengan pengertian kita sendiri, engkau perlu hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Yusuf, apa yang dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 3-4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. By the way Bapak Ibu, orang yang diurapi kelihatan Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Yang keras ayat yang keempat, 2, 3. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu, untuk dari seorang hamba budak dapat mengelola seluruh kepunyaan tuannya. Saya mau beritahu Bapak Ibu, bukan orang biasa. Perlu hikmat. Karena kalau kita lihat baik-baik, latar belakang Yusuf juga bukan orang raja Bapak Ibu. Bukan dari kerajaan, betul ya? Ya, Yakub bukan dari kerajaan Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan menyertai, sama-sama katakan Tuhan menyertai. Ada hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat itu apa sih? Saya kasih sederhana. Hikmat itu pikiran Allah. Wes gitu aja. Hikmat itu pikiran Allah. Sama-sama katakan hikmat adalah pikiran Allah. Jadi kalau kita mengerti pikiran Allah, kita akan menjadi berhikmat dan bijaksana. Perhatikan Amsal 9 ayat 10. Saya cepat Bapak Ibu ya. Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi permulaan hikmat kalau Bapak Ibu mau menerima hikmat. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Bukan aku, tetapi Tuhan. Bukan aku mau ini, aku mau itu, aku harus ini. Bukan. Tapi Tuhan, semuanya untuk kebesaran nama Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. 2, 3. Hendaklah ia memintakan kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-mangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Terkadang di saat, aduh Tuhan, keputusan apa yang harus aku lakukan. Itu terlihat menyenangkan dan terlihat gemuk. Tetapi ini terlihat kurus. Tetapi apa yang harus aku pilih? Berdoalah. Bahasa Jermannya, tahu kau. Tahu kau Bapak Ibu. Bukan toge Bapak Ibu. Ya, tahu kau itu berdoa. Benar ya? Benar ya? Oh, hah? Aduh kayaknya salah Bapak Ibu ya. Wis gak apa-apa, pokoknya Bapak Ibu ngerti Bapak Ibu. Pray gitu ya. Ya, doa Bapak Ibu. Ya, minta hikmat Tuhan, keputusan apa yang harus aku lakukan. Sama Bapak Ibu, kalau kulaan, Pak Mulia Bapak Ibu, kalau kulaan, saya yakin gak bonda bandi sing laku endi. Ya gak gitu juga Bapak Ibu. Tuhan minta hikmat kira-kira yang mana. Saya kadang itu kalau ke tokonya Pak Mulia itu heran Bapak Ibu. Ya, barang sak ngene eleke kok ndek kula ngono. Tapi kok payu refill terus, ya kan? Menurut saya elek gak apa-apa, sing penting payu. Betul. Halo. Ya, engkau perlu berdoa untuk minta hikmat kepada Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu, istri saya kalau worship leader di tempat ini, waduh, milih lagu itu Bapak Ibu udah seminggu di PG di situ dan sebagainya. Padahal lo nyanyi lagu lah gampang sih, betul. Tapi minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku nyanyikan? Demikianlah juga Bapak Ibu. Saya di saat menyampaikan firman Tuhan, saya perlu berdoa Bapak Ibu. Halo, saya sekolah teologi Bapak Ibu. Ya, saya sudah makan buku banyak. Tapi satu hal yang saya mau beritahu, tanpa hikmat Tuhan, ya tidak akan pernah bisa. Sekali lagi, perkataan manusia bisa memotivasi Anda sementara. Ya, tetapi firman Tuhan dapat mengubahkan hidupmu selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.
Kalau Bapak Ibu tahu Bapak Ibu diberi hikmat dan kebijaksanaan. Satu hal, melangkahlah seperti orang yang berhikmat dan bijaksana. Lah orang berhikmat Bapak Ibu dikit-dikit, aduh enggak wes, aduh mundur. Maju Bapak Ibu, sama-sama katakan maju. Yuk kalau Bapak Ibu enggak maju enggak ada peluang loh Bapak Ibu. Amin. Ya saya dengar-dengar Bapak Ibu, singkulaan keripik tempe ini Bu Erna tambahke. Betul ya? Oh betul diakui Dewi Bapak Ibu. Ya, terus saya mau beritahu bersyukur. Dimulai dari ngincip. Ayo ngincip yuk, ayo ngincip, ayo ngincip. Dia emang, loh kok enak, barang enak langganan. Salah satu nasabah, salah satu kliennya Pak Purnomo Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Ya, nah Bu Erna pinter. Ya, setelah keripik tempe, ono namanya buntil. Betul ya? Oh brengkesan, dibenarkan Bapak Ibu ya. Ya brengkesan Bapak Ibu. Ya ada brengkesan. Do you understand brengkesan? Bagi Bapak Ibu yang tidak tahu brengkesan, cobaan dewi Bapak Ibu. Hauce senting-ting. Ya, nah Bapak Ibu satu hal, itulah hikmat apa ya yang harus saya lakukan mulai. Dan saya percaya melalui apa yang dikerjakan mungkin hanya jual keripik tempe. Tapi kalau nama Tuhan dipermuliakan, kenapa tidak? Yang percaya kata nawe. Yang setuju katakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata seperti, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Lihat kanan kiri katakan kamu umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah sih lemes sih Tuhan. Ya, imamat yang rajani. Lihat kanan kiri katakan imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, lihat kanan kiri katakan bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri, lihat kanan kiri umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan, kalau engkau adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu dapat memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Amin. Kalau dulu mulai sikut-sikutan, kalau dulu mulai saling menjatuhkan kompetitor, tenang. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu, teman sekerja saya, bukan teman sekerja, teman sepelayanan dari kecil Bapak Ibu. Lemu bareng, dablek bareng, kuru bareng Bapak Ibu. Sekarang jadi pengusaha Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau nama Tuhan dipermuliakan, melalui apapun nama Tuhan dapat dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Charles Stanley berkata seperti, hikmat bukan hanya kemampuan untuk mengetahui apa yang benar, tetapi juga melakukan apa yang benar. Betul? Ya, bukan cuma mengetahui tok, tetapi juga melakukan hal yang benar. Yang ketiga, lihat kanan kiri katakan yang terakhir. Ya, penyertaan Tuhan membawa tanggung jawab dalam marketplace. Take responsibility for your own happiness. Never put it in other people's hand. Yang artinya buanglah sampah pada tempatnya. Ya, Bapak Ibu ya, ambillah tanggung jawab atas sukacita kita. Jangan menaruh kepada orang lain. Banyak orang itu berharap kepada bos, banyak orang berharap kepada orang yang lebih kaya, lebih luar biasa. No, ambil tanggung jawab. Yang setuju kata amin. Kalau memang rugi, ya udah ambil evaluasi, jangan saling menyalahkan. Saya punya teman Bapak Ibu salah titik nyala wong. Ya, karena itu dinamakan kambing hitam. Oh, gak kambing hijau, kambing kuning ya kan. Tapi kok kambing hitam Bapak Ibu. Dan saya mau beritahu, kambing hitam itu paling banyak Bapak Ibu. Lebih banyak daripada kambing biasa. Ya, semua dibilang kambing hitam. Bapak Ibu ambil tanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar mujizat. Amin. Kejadian 39 ayat 5-6. Pemain musik bisa maju ke depan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, perhatikan ya, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, 2-3. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak
ada usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, lalu Tante Potifar datang Bapak Ibu. Apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu, semakin besar tanggung jawab, semakin engkau dilatih dan dipersiapkan mendapatkan mujizat. Amin. Ya, karena itu kalau engkau merasa aduh tanggung jawabku sih banyak aduh kerjaanku sih banyak nikmati Bapak Ibu. Artinya mujizat Tuhan semakin besar dalam kehidupanmu. Ya Bapak Ibu, gak mudah, saya tahu semakin banyak tekanan di dalam marketplace, ya semakin besar tanggung jawab. So kadang kita mikir, aduh yang kapan kita liburan, capek rasanya, betul enggak? Saya mau beritahu Bapak, semakin besar tanggung jawabmu, Tuhan sediakan yang jauh lebih baik. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saya ada ilustrasi terakhir. Saya minta Devon maju ke depan, Van. Iya, saya minta depan Tuhan. Oke. Saya membiasakan diri Bapak Ibu, di setiap khotbah saya selalu ambil bola basket. Ya, untuk memberikan ilustrasi supaya Bapak Ibu nyantol gitu ya. Kadang apa khotbahnya? Itu toh lilin sih nggak iso ngobong lah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu nangkep sesuatu, bawa pulang sesuatu ya. Ojo dolenan sih. Namanya siapa? Oh ya Devon. Kelas berapa? SMA berapa? SMA 1. By the way masih single Bapak Ibu. Ya itu tujuan saya Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ya saya taruh sarung tangan. Sarung tangan ini adalah simbol manusia. Ya, manusia di saat bekerja dapat masalah nggak? Dapat masalah. Masalahnya besar atau kecil? Besar Bapak Ibu. Coba kamu lempar. Ditaruh atas ya. Langsung di atas. Oke. Ya jatuhin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sarung tangannya hancur. Betul atau betul? Lalu akhirnya manusia berusaha. Manusia berusaha Bapak Ibu. Aduh aku harus punya dukungan. Aku harus percaya dengan bosku, aku harus belajar, aku harus belajar itu bagus loh Bapak Ibu, yang setuju kata amin. Wah aku harus punya uang banyak, aku harus punya jabatan yang bagus supaya aku dapat berdiri Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu di saat dia udah berdiri, dia udah pintar, jabatan udah banyak, masalah masih ada nggak? Ayo Van cepetan. Nah, jatuh nggak Bapak Ibu? Jatuh Bapak Ibu. Mungkin kurang pembimbingan Alkitab Bapak Ibu. Ya mungkin perlu dimotivasi lagi. Ya apapun yang terjadi usaha manusia untuk membuat kuat tubuh gak akan kuat. Karena manusia lemah. Apa yang terjadi? Pandemi COVID membuktikan. Sehebat apapun, sekaya apapun engkau, pandemi COVID membuktikan engkau gak bisa apa-apa. Lalu apa yang harus engkau lakukan? Satu hal. Hari ini ada kabar baik, bahwa Dia Tuhan yang turun ke dalam dunia untuk setiap kita semua. Hanya satu hal, izinkan Dia untuk hadir dalam hidupmu sepenuhnya. Izinkan Dia untuk memegang kendali kehidupanmu. Izinkan Dia untuk memegang usahamu, untuk memegang keluargamu. Saya mau tanya, kalau Tuhan ada di pihak kita, masalah tetap ada nggak? Ada Bapak Ibu. Saya tak jongkok Bapak Ibu. Lagi Ben. Masalah masih ada nggak? Bapak Ibu satu hal yang saya mau beritahu. Masalah akan tetap ada. Tekanan dari masalah ini tidak akan berubah, betul? Masalah tetap ada, tetap besar. Tapi satu hal, engkau dapat mengatasinya, engkau dapat mengalahkannya, engkau dapat overcome this problem. Sebab engkau ada di tangan Tuhan. Karena itu di saat engkau di dalam marketplace Bapak Ibu, masalah akan tetap ada. Tapi kalau engkau sertakan Yesus dalam kehidupanmu, engkau dapat mengatasi masalah ini. Bukan hanya bisa mengatasi masalah ini, engkau akan melihat ini sebuah peluang untuk dapat engkau berolahraga. Engkau akan melihat peluang untuk engkau dapat membuat berhasil. Engkau akan melihat peluang, aku punya tanggung jawab yang besar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Apapun keadaanmu, Dia Tuhan yang memegang kendali kehidupan. Masalah akan tetap ada,
masalah akan tetap ada. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap masuk dapur api. Betul? Daniel tetap masuk gua singa. Yusuf tetap dijual, tetap masuk penjara, tetap dilupakan. Tapi kalau Tuhan beserta, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Apapun yang engkau hadapi, masalah demi masalah, izinkan Yesus untuk memegang engkau. Maka engkau dapat mengubah masalah menjadi sebuah peluang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah.